Semuanya, kembali lagi untuk Q&A lapis legit ya, lapis legit troll. Oke, kita ke grup yang pertama. Oh, ini ada yang mention. Oh, dijawab sini. Oh, sudah ada yang praktek. Bagus, bagus, bagus. Yang satu, adakah untuk pengganti room? Karena room sepertinya haram. Oh, ini kan udah ya. Ya, karena ini stick mixer. Kira-kira harga jual per satu resep roll ini berapa? Kira-kira itu 150 sampai 200 ribu. Chef, ukuran loyang ini masuk nggak? Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngukur, aku nggak tahu teman-teman ukuran Mito, ukuran Signora, Oxon segala macam. Ini kan 20-30. Teman-teman ambil penggaris, tinggal masukin ke penggarisnya. Kalau 30-nya masuk, ya udah berarti pas. Chef, penyebab pinggiran suka kebuka kenapa ya Chef? Jadi otomatis adonan mentah jadi turun pinggirannya. Oh ya benar. Kalau teman-teman mempunyai oven, nah ini mungkin ya, mungkin aku nggak tahu lebih lengkapnya gimana. Kalau misalnya pinggirannya suka mentah, biasanya itu loyangnya itu terlalu tinggi teman-teman. Ya jadi loyangnya tinggi, jadi api atasnya biasa ini permasalahannya ada di oven listrik. Makanya kenapa aku mengeluarkan lapis legit roll cake, karena roll cake ini kan tipis, dia jadi matangnya sempurna. Atau enggak lapis Filipin lah yang tebalnya 4 kurang lebih ya. Nah kalau misalnya teman-teman pakai loyang yang tinggi, pakai oven listrik yang ada fan-nya, itu rata-rata tidak matang di pinggirannya. Solusinya bagaimana? Ya nggak mau teman-teman harus memakai api atasnya aja. Kalau yang tinggi ya, kalau yang legit roll cake itu aman. Pakai api atasnya aja, teman-teman masukin ke paling atas, rak paling atas. Nah itu, habis itu diputar-putar, pasti matang. Wih, mantep. Sudah ada yang praktek. Priscila. Wih, rapi banget ini. Top. Satu lagi. Wih. Mantap. Matang sempurna. Setiap layernya kelihatan top. Oh, ini pakai loyang 18. Chef, kalau pakai oven tangkring gimana? Ada di pertanyaan yang dia itu. Udah aku jawab lengkap. Setor chef, gulungnya susah. Mantap. Ibu Sri Warna Ningsih. Keren. Ini bagus. Gulungnya susah tapi bagus ya. Bagus kok. Keren. Ini kalau yang dapat yang kesini ini seneng nih. Udah, ada pertanyaan lagi kah? Nggak ada. Nah ini ya paling tengahnya kurang rapat. Biasanya gulungnya itu kurang kenceng. Kalau bisa rada dilamain lagi. Karena yang tengahnya, yang pinggirannya ini rapat sempurna. Cuman tengahnya doang yang rada bolong dikit banget. Kalau bisa nanti rada ditekuk lagi. Habis tekuk tekan gulung. Habis itu nanti dorong lagi pakai scraper. Nah tuh, ini bagus. Nggak pecah kan? Mantep. Padahal gulungannya berlapis-lapis gini, jadi kelihatan bagus. Kita lanjut. Tinggal gulung, mudah-mudahan berhasil. Setor, keren nih.
Ibu Ibu Rita Oktaviana, keren. Ada lagi? Oh enggak, ini pertanyaan. Saya beberapa kali bikin lapis legit basah mentah gitu bagian pinggir, itu kenapa ya chef? Ada tips supaya nggak basah? Oh tadi udah dijelasin. Kalau bisa itu karena lapis legit ini harus pakai api langsung. Kalau misalnya pakai loyang yang tinggi, pakai oven listrik, itu masalahnya pasti memang di pinggirnya teman-teman. Makanya harus pakai api langsung. Nah kalau oven tangkring dia kan pakai apa tuh namanya mangkok. Mangkoknya itu jadi kayak kotak, ya kotak. Dia terus ada bolong di tengahnya, itu mangkoknya itu diisi namanya kayak batok untuk bara ya, batok bara untuk yang kelapa tuh, untuk yang dikipas-kipas. Nah itu pakai itu, jadi supaya dia matangnya merata, api bawahnya tetap nyalain. Taruhnya di paling atas. Matang nggak? Pasti matang. Api bawah berapa menit chef? 5 menit, 5 sampai 10 menit. Yang penting dia sampai matang aja. Kalau kocok mentega dan gula lalu masukkan kuning telur dan terakhir terigu, hasilnya beda nggak? Gini teman-teman, fungsinya kita mencampur itu ya. Jadi kayak contoh misalnya kita kasih tepung sama telur, kita campurnya itu bertahap, sama teman-teman masukinnya itu bergantian. Itu supaya apa? Supaya dia tercampur rata. Karena kalau misalnya tepung doang, takutnya nanti menggumpal. Nanti kalau telur doang, nanti lama nyampurnya. Kalau misalnya kita campur keduanya bergantian, itu lebih konsisten, lebih cepat tercampurnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau udah terbiasa, saya udah biasa, saya udah profesional, ini nggak apa-apa. Lakukan aja seperti yang teman-teman lakukan, nggak apa-apa. Chef, kalau pakai Wisman semua bisa tanpa campuran lain? Wah, itu teman-teman harga jualnya naik tinggi banget, bisa. Lebih enak, lebih lembut. Chef, bisakah SKM itu ditambah dengan selai? Bisakah SKM? SKM. Oh, SKM yang di olesan. Bisa, tapi itu ada sedikit lama ya. Dan kalau bisa tipis banget kalau untuk selainya. Makasih Chef, pertanyaan berulang bosan tapi tetap jawab. Oke, nggak apa-apa. Kita memang kalau sebagai pengajar, kita memang harus punya kesabaran yang ekstra. Kita harus tetap menjawab, tetap harus menjelaskan. Meskipun teman-teman yang dari awal sampai sekarang mungkin melihat pertanyaannya itu aja dari loyang, suhu, layer berapa, meskipun udah dari resep, ya tetap kita harus menjelaskan. Chef, pada saat memanaskan oven listrik itu api atas bawah dulu. Api atas bawah. Oh, api atas aja langsung teman-teman, nggak usah api atas bawah. Nanti pada saat mau memasukkan adonan matikan api bawah, nggak usah api atas langsung dari awal sampai akhir. Api atas. Nah nanti untuk terakhirnya baru api atasnya matikan, api bawahnya nyalakan, atau enggak dinyalakan bersamaan juga boleh. Mengapa muncul gelembung pada permukaan kue pada saat dipanggang? Apakah boleh buka oven untuk menusuk gelembungnya? Boleh, nggak apa-apa. Ada gelembung gimana? Ya karena kan kita tadi yang aku dijelasin di awal itu mengandung oksigen, makanya harus diaduk-aduk. Tapi kalau misalnya munculnya dikit, 3-4 ya memang wajar. Karena kalau bolus spons aja memang ada, apalagi kayak lapis legit lain-lainnya itu ada 1-2 gelembung, itu memang wajar. Karena kita namanya mengkocok gula, telur, itu kan kita mengikat oksigen. Oksigen pada saat teman-teman campur, teman-teman masukin ke oven, itu oksigennya lepas, ada gelembung, wajar. Kalau ditusuk-tusuk boleh nggak? Boleh. Khusus lapis legit boleh. Setor juga masih amburadul. Apanya yang amburadul ini mah? Apanya yang amburadul? Bagus. Ibu Devili, masih bagus Bu ini Bu. Aduh, jangan bilang amburadul. Bilang bagus gitu. Keren. Bagus, ini rapih kok. Ayo, ini kan Imlek, coba jualan. Satu roll. Teman-teman bisa bagi 12. Kasih ke saudara, kasih ke teman-teman, segala macam. Nggak apa-apa. Jual harga modal dulu, nggak apa-apa. Bilang aja misalnya kan harga misalnya 200, jual aja 150, 120 nih, gue kasih harga promo nih, kayak gini. Yang penting hati puas dulu.
Nanti puas dulu teman-teman segala macam. Nah nanti teman-teman udah punya kepercayaan tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, teman-teman bisa buka PO. Jangan kayak stok segala macam, dan jangan terlalu over teman-teman. Kalau buat cake itu kalau udah kecapean, itu udah pasti nggak bakal bener. Siapapun itu kalau misalnya buat cake udah over pesenannya itu pasti nggak bener. Siapapun itu, pabrik segala macem, kalau udah over itu udah pasti nggak bener rasanya, udah gitu. Mungkin dekorasi udah nggak karuan. Jadi kalau misalnya menerima orderan itu kita harus sebatas kemampuan kita teman-teman. Mau sekelas pabrik segala macem, namanya udah over, itu udah kacau. Karena tenaga, meskipun kita udah pabrik, mungkin tenaganya udah ada banyak divisi-divisi, itu pasti amburadul. Kalau misalnya taunya bagaimana chef, teman-teman beli di toko segala dimanapun itu, misalnya lagi high season, pasti misalnya ada tulisannya yang berantakan, atau dekorasinya yang jelek, atau enggak kuenya yang kering, atau enggak yang rasanya amburadul lah. Pokoknya kalau misalnya kita mau terima kue, kalau misalnya teman-teman masih kerja sendiri, itu kita amannya di PO. Misalnya teman-teman kuat, aduh aku misalnya bikin lapis legit sehari bisa 10, misalnya bisa 10 itu aku masih santai. Nah udahlah kita buka 15 ya. Jadi kalau misalnya kita bisa open PO 15, nah nanti kita mungkin ada butuh orang bisa gaji sehari misalnya 80 atau 75, itu biasa kerja. Teman-teman udah nimbang bahan, mereka tuh ibaratnya cuma mantau cuci. Nah teman-teman bisa menambahkan bisa sampai ke 25 roll. Itu lumayan. Dari kita cuma bayar ibaratnya 100.000 sama makan sehari kerja dari jam 9 sampai jam 1 ibaratnya, atau sampai jam 3, 6 jam kerja. Itu lumayan membantu teman-teman. Kita bisa menaikkan produksi sampai ke 10. Kita ambil untung 10 itu ibarat kita ambil untungnya minimal 75.000. Kita ibarat cuma bikin 2 cake itu untuk bayar dia. 8 cake-nya buat kita untungnya. Itu bagus banget teman-teman. Teman-teman coba mulailah berbisnis teman-teman. Ya, mulailah berbisnis karena dari teman-teman punya untung sendiri teman-teman bantu orang. Habis itu teman-teman punya usaha gede, siapa tahu punya bakery, kita nggak tahu. Yang penting teman-teman harus positive thinking. Selalu kasih rasa yang terbaik ya. Karena banyak banget yang udah sukses bakery-bakerynya jadi gede segala macam, udah punya cabang segala macam, udah jadi home industry yang keren banget, udah banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru, aku pengennya tuh punya bibit-bibit baru yang bermunculan teman-teman. Ya. Kalau lapisnya tidak mau digulung, buat lapis seperti biasa pakai loyang ukuran berapa, terserah teman-teman, itu dikonversi teman-teman. Tadi juga ada contohnya yang dibuat itu pakai loyang 18, 3 resep, itu teman-teman coba pakai. Kuning telur jadi berapa butir, 100 berapa itu ada di resep, tinggal dibagi aja kurang lebih segitu. Kalau pakai oven freeze, ini kan ini udah ya. Kalau lapisnya tidak mau digulung, ini udah. Untuk harga jual, chef kalau pakai oven freestanding, aku belum pernah tahu oven freestanding tuh kayak gimana. Jadi aku juga belum pernah pakai, jadi nggak tahu cara gunanya gimana. Yang penting kalau misalnya ada api atas ya deketin api atasnya. Untuk harga jualnya berapa? Itu tadi udah di 150 sampai 200, tergantung dari lebih amannya, karena kalau teman-teman di daerah di Jakarta sama di Manado atau di Surabaya atau di Bali atau di pelosok tuh kayak Sumatera, itu banyak banget perbedaannya teman-teman untuk bahannya. Jadi amannya itu teman-teman hitung sendiri minimal kali 2. Chef, maksudnya cara menempel furnace-nya saya pakai furnace yang kemasan itu chef, apa setengah matang ditempel apa langsung setengah adonan tuang? Apa tidak tenggelam chef kalau langsung? Oh langsung aja teman-teman. Itu juga ada tadi tuh. Kalau yang teman-teman lihat tuh, aduh yang mana ya? Ntar deh di akhir.
Jadi teman-teman bagi dua, langsung aja tempel, jangan setengah matang. Langsung mentah-mentah teman tempel, itu aman. Chef, apakah ini bisa pakai loyang, bisa pakai oven listrik yang nggak ada kipasnya? Oven listrik saya nggak ada kipas, bisa banget. Taruh di atas, pokoknya nyalain api atas, diputer-puter. Ingat ya, loyangnya yang diputer-puter, jangan temennya atau nggak ovennya. Oke. Chef, saya mau tanya, kalau kocok bahan C malam hari besok baru dibuat, masih bagus nggak adonannya? Bahan C itu butter ya. Kalau butternya dikocok untuk lapis legit aman teman-teman. Biasanya kalau misalnya saya terima pesanan lapis legit, itu saya kocok malamnya. Habis itu saya taruh kulkas. Pagi-paginya saya keluarin, udah suhu ruang, baru saya kocok telur, masukin tuh tepungnya sama telurnya secara bergantian ke butternya. Chef, untuk menggulung kuenya pakai kertas apa? Kertasnya teman-teman gak usah beli. Teman-teman tinggal beli mie atau beli gado-gado. Nah, itu kan masih bagus. Teman-teman tinggal bersihkan pakai tisu, teman-teman bisa pakai itu. Nggak, teman-teman bisa beli namanya kertas nasi uduk yang lembaran, itu bisa. Udah. Ya Chef, saya pernah dengar katanya begitu, jadi betul ya Chef, panggang lapis legit kurang maksimal pakai oven deck. Iya betul sekali. Kenapa? Karena oven deck itu kan memang ada api atas bawah. Api atasnya itu tapi dia tuh terhalang besi yang tebal teman-teman. Bisa matang? Bisa. Bisa berhasil? Bisa. Maksimal nggak? Ya enggak teman-teman. Ya jadi, ya untungnya ini tuh cuman hanya 4 lapis. Jadi minimal tuh 95% masih oke lah. Masih bisa lah. Jadi teman-teman juga banyak nih yang tadi yang udah praktek itu mungkin pakai oven listrik segala macam hasilnya bagus. Jadi teman-teman solusi buat pengen belajar lapis legit tapi pengen simple ya ini. Jadi teman-teman bisa langsung praktek karena udah banyak banget yang praktek. Teman-teman harus coba langsung. Ini kenapa ini? Pertanyaannya kok sedikit, cuman 17 menit doang. Pengennya tuh setengah jam atau enggak 1 jam ya. Oke, baiklah semuanya, terima kasih teman-teman. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya.